Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita Ira, dengan NIM 180703040. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang dinamika Arlindo dan upwelling di perairan Indonesia, yaitu untuk memenuhi MK biolaut yang dengan dosen saya, yaitu Pak Ilham Zulfahmi, MSI. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa yang sudah saya dengar dari materi tentang upwelling dan dinamika Arlindo ini. Jadi pertama kali saya akan menjelaskan tentang upwelling yang disampaikan oleh Bapak Anin di Wira Satria. Jadi sebelumnya kita itu harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan upwelling tersebut. Jadi upwelling tersebut adalah kenaikan massa air dari kolam air yang lebih dalam menuju ke permukaan, di mana kenaikan massa air tersebut akan membawa massa air yang relatif dingin menuju ke permukaan, dan juga akan membawa massa air yang kaya akan nutrien, seperti contohnya itu fitoplankton. Kemudian ada 3 faktor pendukung dalam proses upwelling tersebut. Yang pertama itu ada suhu, ada angin, dan kandungan klorofil. Selanjutnya yaitu proses terjadinya upwelling ini, yaitu pada peristiwa ini angin yang sangat berperan penting dalam proses terjadinya upwelling ini. Yaitu kenapa bisa angin yang sangat berperan penting, yaitu di mana upwelling memiliki ikatan yang sangat erat dengan transport Ekman. Contohnya yaitu di belahan bumi utara, apabila ada angin tertiup di atas suhu perairan, maka air yang terdapat di dalam perairan tersebut akan bergerak, tetapi tidak mengikuti arah angin karena adanya rotasi bumi, maka akan dibelokkan sejauh 45 derajat Celcius dari arah angin tersebut. Kemudian permukaan yang terdapat di dalamnya akan dibelokkan juga. Kenapa sih kita penting dalam mempelajari upwelling ini? Jadi dengan kita mempelajari upwelling ini, kita jadi mengetahui keadaan yang terjadi di daerah-daerah yang berkaitan dengan upwelling yang berada di perairan-perairan Indonesia. Seperti daerah yang subur dan memiliki banyak fitoplankton dan banyak klorofil, dapat juga menjadikan daerah upwelling tersebut memiliki positif koleransi, di mana semakin banyak klorofil maka semakin banyak klorofil dan semakin banyak juga hasil tangkapnya. Kemudian selanjutnya dinamika Arlindo yang disampaikan oleh Bapak Dwi Susanto. Jadi apa sih yang dimaksud dengan Arlindo? Jadi yang dimaksud dengan Arlindo merupakan sistem keseimbangan massa air laut, sehingga air laut daerah positif barat yang panas bisa mengalir ke Sumatera, Hindia yang dingin. Kenapa sih kita penting untuk mempelajari Arlindo? Penting untuk mempelajari Arlindo ini yaitu untuk mengetahui 2 macam permasalahan. Yang pertama secara global, dia dapat mempelajari atau mengetahui sirkulasi laut, mempengaruhi distribusi panas dan mempengaruhi eksinteraksion. Dan yang kedua secara regional, yaitu kita bisa mempelajari dan kita bisa mengetahui sirkulasi massa air, nutrien dan sebagainya. Dan Arlindo ini dia juga mempengaruhi distribusi atau imigrasi ikan palasis, dan mempengaruhi fertilat koral, sampah plastik atau lingkungan, dan juga bisa mempengaruhi arah hujan dan ikatan perairan. Makanya kita wajib mengetahui
Arlindo ini jadi kita lebih menambah juga wawasan, dan juga kita mengetahui kayak mana sih perkembangan di laut itu, kayak mana sih peran pentingnya angin itu di perairan laut. Ternyata yang paling banyak berpengaruh dan paling banyak berperan penting dalam dinamika Arlindo dan upwelling ini itu angin sebenarnya. Makanya kita wajib mempelajari, jadi kita supaya tahu kayak gitu, bahwa angin bisa membawa laju air, bisa membawa air yang dari dingin ke permukaan dan sebagainya. Jadi hanya ini kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.